Iya, shalom saudara. Saya mengucapkan selamat malam dan salam sehat selalu. Ya, Tuhan beserta dengan kita dan tetaplah kuat. Kita mau terus setia mencari Tuhan. Dan saya percaya dari Sabang sampai Merauke anugerah Tuhan tetap ada atas kita semua. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan. Saya percaya hanya orang-orang yang mau setia mencari Tuhan yang akan melihat pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus melihat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang selalu setia pada kami Tuhan, mengampuni kami bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau bawa pujian penyembahan kami malam hari ini kepadamu Bapa. Biarlah ini menjadi dupa yang berbau harum sehingga menyenangkan hati Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap hidup kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Ini penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami membawa pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat Tuhan. Ini hati dan hidup kami Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegakan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Demi nama-Mu, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegakan saudara, katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegakan Engkau. Setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegakan Engkau. Hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang lebih dari hidup di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Anugerah-Mu kekal dalam hidup kami. Ya
Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kekal atas hidup kami. Engkau yang terus menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, tanpa kasih-Mu dalam hidup kami binasa Tuhan. Kami tidak mungkin ada sebagaimana kami ada. Namun Engkau Tuhan yang baik, yang terus menunjukkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Lebih lagi saudara, mari bersyukur pada Tuhan. Engkau yang menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Engkau menyediakan yang kami perlukan di hidup ini. Sungguh Engkau setia Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
kesetiaan-Mu. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik. Terima kasih bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi saudara, katakan komitmen kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi, kalau ku hidup Tuhan, amin. Kami mau hidup bagi-Mu. Yes Lord, hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa Menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi, dengan hati yang syukur pada Tuhan, kita mau berkata, kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Amin, amin. Hati kami tetap Tuhan akan menyembah-Mu. Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu. Kami tahu dunia takkan pernah bisa jauhkan kami. Bahkan
Bahkan apapun persoalan di hidup kami Tuhan, tidak akan pernah bisa membuat kami jauh dari Engkau. Entah masalah keuangan, entah masalah sakit penyakit, kami mau tetap dekat dengan Tuhan. Karena Engkau yang menjanjikan kehidupan bahkan sampai pada kekekalan. Bahkan ketika kami meninggalkan dunia ini Tuhan, Engkau sudah berjanji, Engkau menyertai kami, Engkau menyediakan bagi kami kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Karena itu kami mau terus malam hari ini berkata, kami mau mengiringmu seumur hidup kami Tuhan. Hidup kami hanya bagimu Tuhan. Hidup kami hanya untuk mengiringmu di sepanjang jalan kami. Karena itulah kebahagiaan di hidup kami ketika kami mengiring Tuhan. Apapun persoalan kami mau tetap mengiring Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu atas hidup kami. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami memuliakan-Mu dalam segenap hidup kami. Layakkan kami Tuhan. Kami datang memberi hidup kami kepada-Mu Bapa. Kami rindu mengiring-Mu sepanjang umur hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang taat melakukan firman-Mu, supaya kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Bahkan kalau sebentar kami akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, urapi setiap kami. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur.
Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Berbicara bagi setiap kami, karena kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudara. Dan sebelumnya seperti biasa saya ingin membagikan satu kesaksian. Ya, shalom Bu Debi. Iya, saya mau berbagi kesaksian. Beberapa bulan yang lalu saya mendapat WA dari sepupu saya kalau mamanya kena stroke ringan. Dan susah ya, dan sudah tidak bisa berjalan tanpa bantuan orang di sekitarnya. Namun bukan stroke saja, tetapi ada darah yang membeku di bagian kepala sebelah kiri yang membuat dia sudah tidak bisa sadarkan diri. Dan dokter sarankan agar secepatnya dioperasi. Pada saat itu jugalah saya ingat apa yang pernah ibu katakan dalam mesbah doa. Kalau ada keluarga yang belum percaya pada Yesus, kita bisa mewakili mereka dalam doa untuk memperkarakan perkara mereka di hadapan Tuhan. Karena tante saya ini bukan orang Kristen, akhirnya saya langsung telepon anaknya dan saya meminta bertanya pada anaknya apakah saya boleh berdoa buat tante saya itu lewat telepon. Walaupun dia sudah tidak sadarkan diri dan saya katakan tolong taruh HP di telinganya, terus saya mulai berdoa buat dia dan anaknya menjawab oke, boleh. Setelah selesai kami berdoa, sekitar 5 menit kemudian anaknya menelpon saya dan berkata kalau mamanya sudah sadarkan diri. Saya langsung berkata puji Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Singkat cerita, tante saya langsung dirujuk ke Makassar untuk dioperasi. Setelah selesai operasi, dokter bilang nanti kalau sudah sembuh, daya ingatnya tidak akan seperti dulu lagi. Bahkan kalau ngomong kadang tidak akan nyambung dengan lawan bicaranya. Karena itu adalah pengaruh operasi di bagian kepala. Namun saya tetap percaya dan berdoa bahwa mujizat masih ada untuk tante saya. Dan benar Bu, puji Tuhan tante saya tidak mengalami seperti yang dikatakan dokter. Malah tante saya sembuh. Bahkan dia juga sembuh dari stroke-nya. Setelah pergumulan buat tante saya selesai, gantian mama saya lagi yang diserang. Secara tiba-tiba mama saya merasa pusing. Bahkan semua yang dilihat sudah menjadi gelap. Katanya dia ingin muntah tapi tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Dan kalau mau berdiri dia mau jatuh. Padahal mama saya sudah siap-siap mau pergi ke rumah duka di salah satu tetangga kami. Dan saya langsung berdoa lewat telepon dan saya tetap katakan mama harus lawan apapun penyakit itu, entah dari angin jahat atau memang penyakit itu diizinkan Tuhan terjadi. Mama harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mama sendiri. Dia selalu ada untuk kita mama, Tuhan selalu ada, dan tetap minta pengampunan kepada Tuhan. Singkat cerita mama saya dipulihkan Tuhan dalam waktu yang kurang lebih dari 6 jam. Setelah dia bergumul dengan penyakit itu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Ibu atas mesbah doa yang terus mengajari saya untuk datang sendiri pada Tuhan, bukan mencari pendeta sana sini untuk mendoakan. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Puji Tuhan saudara ya. Itulah kerinduan Tuhan bagi setiap kita supaya kita menjadi dewasa dalam iman, supaya kita mencari Tuhan secara pribadi. Dan tidak menaruh iman kita kepada pendeta atau siapapun, tetapi menaruhnya hanya kepada Tuhan, supaya kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi dan menyaksikan mujizat dan pertolongannya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-11. Sekarang ayat yang ke-15. Yeremia pasal yang ke-11, sekarang sampai ayat yang ke-15. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat
Dapatkah nasar-nasar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini ayat yang ke-15 di sana berkata, ya, apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Ya, bukankah ia telah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nasar-nasar dan daging yang suci itu melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? Tuhan tidak menginginkan sebuah penyembahan yang palsu. Ya, bahkan kalau kita melihat saudara kemarin ayatnya itu, Tuhan yang ayat 14 berkata, jangan lagi engkau berdoa buat bangsa ini. Jangan lagi engkau berdoa buat mereka, kata Tuhan. Sepintas perintah ini sangat mengejutkan, karena Tuhan menyuruh Yeremia untuk tidak berdoa lagi buat bangsa itu. Tuhan bahkan berfirman bahwa dia tidak akan mendengarkan bangsa itu kalau mereka berdoa. Saatnya tiba ketika Allah harus menjalankan keadilan. Dosa itu menimbulkan upah yang pahit dan bahkan maut. Jika bangsa itu tidak bertobat dan terus-menerus berbuat dosa, maka doa-doa mereka maupun doa Yeremia untuk mereka tidak bisa menghentikan penghukuman Tuhan lagi. Satu-satunya harapan mereka adalah pertobatan, berduka atas dosa, berpaling daripadanya dan berbalik kepada Allah. Bagaimana kita bisa terus berdoa memohon pertolongan Tuhan jika kita tidak menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Dia untuk bertobat? Iya, saudara, Tuhan itu berfirman dan berkata kepada Yeremia, kalau mereka itu tidak mau bertobat dan terus-menerus berbuat dosa, ya, maka doa-doa mereka itu tidak akan dapat menangguhkan penghukuman Tuhan. Sekalipun mereka berdoa meminta untuk Tuhan tidak mengampuni, Yeremia berdoa untuk Tuhan mengampuni dan tidak menghukum mereka. Sekalipun siapapun yang berdoa, jika bangsa itu tidak bertobat, maka penghukuman dan murka Tuhan itu pasti akan terjadi. Ya, karena itu Tuhan berkata ya pada ayat yang ke-15 di sini, apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Mereka itu masih tetap beribadah, masih tetap melakukan ritual-ritual penyembahan mereka. Ya, padahal mereka tidak bertobat, saudara. Jadi Tuhan berkata, apakah lagi urusan kekasihku? Perhatikan kata kekasihku di sana itu kunyah huruf besar, kekasih Tuhan. Tuhan tetap menggambarkan mereka itu sebagai kekasih hatinya, orang yang dicintainya, tetapi mereka sudah melakukan rancangan-rancangan mereka yang jahat. Makanya Tuhan berkata, untuk apa lagi mereka datang beribadah ke bait Tuhan, mempersembahkan korban, mempersembahkan apa yang mereka pikir, doa-doa yang suci, daging yang suci. Lalu Tuhan berkata, tidak akan mungkin. Dan dapatkah persembahan mereka, nasar mereka, daging yang mereka bawa, dapatkah itu semua akan melewatkan malapetaka daripadamu sehingga kamu bisa beria-ria? Saudara, kita tidak bisa menukarkan apapun dengan persembahan hidup dalam pertobatan. Kalau kita ingin melihat pembelaan Tuhan dan tidak ingin mengalami murka Tuhan, ya jalan satu-satunya bertobat, saudara, ya, supaya Tuhan itu tidak murka. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 berkata, pohon zaitun yang rimbun elok dipandang mata. Pernah Tuhan menamai engkau, tetapi dengan bunyi keributan yang hebat, ia menyalakan api pada daun-daunnya sehingga ranting-rantingnya terbakar. Ya, dulu bangsa itu dinamakan pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata. Dulu Tuhan pernah menamai mereka begitu. Tetapi kata firman Tuhan, ya, dengan bunyi keributan yang hebat, ya Tuhan menyalakan api untuk membakar daun-daun pohon itu. Sehingga semua ranting-rantingnya terbakar, berbicara tentang murka Tuhan. Israel, Yehuda pernah menjadi bangsa
yang dinamakan pohon zaitun yang berbuah lebat, indah di pandangan Tuhan, tapi akhirnya mendapatkan murka Tuhan karena dosa. Ayat 17, Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Saudara yang terkasih ya, bagaimanakah kita dapat terus-menerus berdoa memohon pertolongan Tuhan jika kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Tuhan? Berkat-berkat Tuhan datang apabila kita berserah kepadanya dan sungguh-sungguh mengikuti jalannya. Berkat Tuhan bisa kita alami ketika kita sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan dan hidup menyenangkan hatinya. Karena itu saya setiap kali mengingatkan, ingat berkat Tuhan itu bersyarat, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tuhan berkata, ya di sini saudara ya, Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu, karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Mereka tidak lagi mempercayai Tuhan dan menukarkan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Saudara, apapun yang terlalu kita cintai hari-hari ini itu akan mendatangkan malapetaka. Jangan sampai kita menggantikan posisi Tuhan di hidup kita dengan apapun. Ayat yang berikutnya ayat 18, di sana judul perikopnya nyawa Yeremia terancam di Anatot. Ayat 18 berkata, Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Ayat 18 dan ayat 19. Ayat 18 dan ayat 19. Ayat 19, tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Ya, marilah kita binasakan pohon ini dengan buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat lagi. Yeremia terkejut saudara, karena ternyata orang Anatot, kampung halamannya sendiri, sedang berencana untuk membunuhnya. Karena mereka ingin membungkam mulut Yeremia agar dia tidak menyampaikan pesan yang sudah Yeremia terima dari Allah. Seringkali kebenaran itu akan dihambat, kebenaran seringkali akan ditutupi kalau menjadi ancaman. Ancaman atas apa? Atas kenyamanan. Ada orang-orang yang rela mengorbankan kebenaran. Yeremia direncanakan untuk dibunuh. Mereka tidak mau Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa itu. Kenapa saudara? Alasan yang pertama adalah karena alasan ekonomi. Kutukannya terhadap penyembahan berhala akan merugikan bisnis para pembuat berhala. Ya, jadi kalau Yeremia terus berseru-seru memberitakan bahwa berhala itu adalah patung pahatan buatan tangan manusia yang tidak boleh disembah. Yang pertama, maka bisnis para pembuat patung di sana akan terancam. Kalau orang-orang percaya dan tidak menyembah patung lagi. Yang kedua saudara adalah alasan religius ya. Pesan tentang malapetaka dan penderitaan membuat bangsa itu merasa tertekan dan bersalah. Yang kedua alasannya adalah kalau mereka mendengar hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengerikan, malapetaka, pencobaan, ya mereka akan merasa tertekan.
Ya, padahal kita harus benar-benar memberitakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Sekalipun itu mendatangkan orang menjadi takut, tapi kan lebih baik takut dan bertobat daripada tidak menerima teguran dan melakukannya terus sehingga hidup dalam kebinasaan. Jadi secara moral pun mereka tidak mau Yeremia menyampaikan pesan pertobatan dan pesan murka Tuhan malapetaka yang akan menimpa itu. Karena mereka tidak siap untuk mendengar. Yang ketiga itu adalah secara politis ya. Ya, secara politis dia secara terang-terangan menegur politik munafik mereka. Baik yang ada di dalam rumah Allah sendiri, dalam kemunafikan yang ada dalam rumah Tuhan, para imam yang sudah tidak lagi melakukan firman Tuhan, tetapi semua berkompromi dengan dosa, mereka tidak mau kemunafikan mereka itu ditelanjangi. Ya, sehingga mereka berusaha untuk membunuh Yeremia. Secara terang-terangan, ya, Yeremia terus menegur politik kemunafikan mereka. Yang keempat adalah alasan pribadi. Bangsa itu membenci dia karena telah menyingkapkan kesalahan mereka. Yeremia memiliki dua pilihan, lari dan bersembunyi atau berseru kepada Allah. Namun pada akhirnya Yeremia berseru kepada Allah dan Tuhan menjawab dia. Seperti Yeremia, kita ini bisa. Ya. Kita mungkin bisa lari bersembunyi ketika kita menghadapi lawan-lawan kita. Kita juga dapat memilih untuk berseru kepada Tuhan memohon pertolongannya. Bersembunyi akan membuat pesan Tuhan dalam hidup kita itu tidak akan didengar. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan berarti kita sudah membiarkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Yeremia dijebak saudara. Dia berpikir tadinya mereka baik, ternyata mereka membawa dia ke dalam jebakan. Seringkali orang-orang hidup dalam kebenaran itu akan dihakimi, akan dibenci, tapi tidak apa-apa. Selama kita membawa pesan kebenaran, mari kita jalani saja hidup ini. Ayat 20 berkata, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Yeremia terus mempercayai bahwa Tuhanlah yang akan menghakimi dengan adil. Enggak apa-apa saudara, mungkin hari ini engkau sedang dihakimi, difitnah. Jalanilah semua itu sebagai satu proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk mendewasakan iman kita. Ayat 21, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku, dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Ya, memang sudah dinubuatkan, itu akan terjadi. Ayat 22, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis, ya, mati kelaparan. Ayat 23. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka sebab aku Tuhan, aku huruf besar Tuhan, akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Tuhan adalah Tuhan yang adil, dan karena itu saudara, mari kita mau terus sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Dia, terus berserah kepada Dia. Biar kita mau terus berkata, Tuhan ajar kami hidup bagimu. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagimu. Hati kami hanya mau tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Tuhan. Supaya anugerah-Mu turun atas kehidupan kami. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap menyandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami tetap menyembah, mata kami tetap tertuju kepadamu. Tidak ada hal lain yang bisa menjauhkan kami dari kasih karunia Tuhan. Demikian juga dengan keluarga kami klaim di dalam nama Yesus, suami-suami hidup takut Tuhan, bertobat menjadi imam. Istri-istri juga hidup menjadi penolong yang sepadan di dalam nama Yesus. Kami bawa rumah tangga kami dipersembahkan untuk Tuhan. Anak-anak hidup takut akan Tuhan sehingga diberkati dalam studi, dalam kuliah, dalam pekerjaan, bahkan jodoh mereka. Kami berdoa keluarga besar kami, mulai dari orang tua, oma, opa, bahkan para single parent, Tuhan di hari tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan. Bahkan seluruh anggota keluarga kami Tuhan yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus kami terus berdoa kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan kami menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Kalau ada dosa yang masih kami simpan, Tuhan ampuni dan sucikan. Kalau ada kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah terjadi kesembuhan dan bawa kami untuk terus mengenal Tuhan lebih dekat. Sembuhkan secara kejiwaan kami Tuhan, agar jiwa kami disembuhkan. Ada ucapan syukur yang naik kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota keluarga kami dan orang-orang yang ada di luar sana. Mereka yang sedang mengalami sakit fisik, secara sakit jiwa juga tertekan, ada persoalan masalah, Tuhan kami berdoa. Bapa, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa yang sedang bergumul ingin keluar dari ikatan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, bahkan apapun Tuhan yang tidak berkenan, Tuhan jamah dan Tuhan lepaskan. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, perjudian, narkoba, kami lepaskan dalam nama Yesus. Bahkan semua ikatan-ikatan, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, depresi, kecemasan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sudah masuk lewat WA, SMS, telepon, persoalan masalah yang mereka hadapi, Tuhan menjadi jawaban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Bapa, Engkau juga Tuhan yang terus memberikan Tuhan kepada setiap kami Bapa kepekaan yang lebih lagi untuk boleh melepaskan diri dari setiap dosa-dosa yang merintangi kami untuk berlari mencapai keperkenanan Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang hari ini bergumul untuk punya keturunan ilahi. Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup, roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan setiap orang yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Bahkan biar iman kami hanya kami taruh kepada Tuhan yang sanggup memberkati hidup kami. Kami terus juga berdoa Bapa untuk setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan Tuhan untuk melepaskan dari masalah dalam rumah tangga, hutang piutang, bahkan apapun Tuhan menjadi jawaban. Kami lepaskan berkat atas Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, damai sejahtera Kristus tercurah. Kami ikat segala roh kekerasan, kerusuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Diberkati tanah Indonesia, perekonomiannya, pemerintahnya diberkati Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai senantiasa dengan roh takut akan Tuhan. Bahkan Engkau menyertai seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, bahkan TNI, Polri. Tuhan memberkati semua yang mereka lakukan berdasarkan takut akan Tuhan, dijauhkan dari korupsi, roh cinta uang dalam nama Yesus. Tuhan terus memberkati para tim medis yang ada di garis terdepan menghadapi COVID. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa virus corona ini, kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal dan kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, kami juga mengangkat tangan untuk setiap bangsa-bangsa
Di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau menjaga damai sejahtera-Mu atas bangsa-bangsa ini. Mereka yang terus setia berdoa, Tuhan jagai dan lindungi. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, kesehatan-Mu diberkati Tuhan, keuangan-Mu diberkati Tuhan, Tuhan mencukupkan kebutuhan hidupmu, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah setia, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini agar orang yang lain juga boleh diberkati Tuhan. Shalom dan Tuhan memberkati.